Oke, kita akan belajar gitu ya, contoh implementasi Scrum gitu ya, yaitu studi kasus yang kemarin kita angkat, yaitu mengenai Musikpedia gitu ya. Jadi nanti bagaimana implementasi teori yang saya ajarkan tadi kemudian diterjemahkan dalam realita pengerjaannya gitu ya. Studi kasusnya adalah Musikpedia. Oke, diawali dengan use case yang sudah ada ya. Jadi dalam aplikasi Musikpedia itu ada 4 aktor, di sini ada pengunjung, ada pelanggan gitu ya, dan ada juga admin gitu ya. Sebagai seorang pengunjung, dia itu bisa melakukan use case-nya adalah melakukan registrasi gitu ya dan melihat daftar lagu. Sebagai seorang pelanggan gitu ya, itu bisa melihat daftar lagu, kemudian melakukan login, mengubah data pribadi dan seterusnya. Kemudian sebagai seorang admin sistem, dia bisa menambahkan lagu, menghapus lagu, mengubah lagu, kemudian melihat data dan seterusnya. Oke, dari use case yang ada ini gitu ya, ini kan sebenarnya sudah muncul requirement gitu ya. Ada bagaimana sebagai seorang pengunjung bisa melakukan registrasi, bisa melihat daftar lagu gitu ya. Kemudian sebagai seorang admin bisa menambah lagu, menghapus lagu, mengubah lagu dan sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah requirement kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kemudian akan dibuat product backlog gitu ya. Product backlog grooming. Jadi product backlog grooming itu adalah merupakan kumpulan dari daftar keinginan dari use case tadi kemudian diurutkan gitu ya. Grooming itu artinya membuat prioritas apakah ini low important, apakah ini medium important atau high important. Yang nanti high important ini yang nanti biasanya akan diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian dari sini kemudian ini adalah produk groomingnya, ini yang nanti akan dikerjakan terlebih dahulu begitu ya. Jadi misalnya dalam contoh kasus di sini ya, ini adalah menambahkan daftar lagu, deskripsinya adalah sebagai seorang admin saya ingin dapat menambahkan data lagu agar daftar lagu baru bisa diakses dan diputar oleh pengunjung gitu ya. Kemudian catatannya apa, cara demonya bagaimana dan sebagainya. Kemudian memutar lagu gitu ya. Deskripsinya apa, sebagai pelanggan saya ingin dapat memutar player lagu dan seterusnya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kemudian ini kira-kira kalau diterjemahkan dalam bentuk software ya, nanti bisa dibuat dalam Trello tentunya ya. Low important, medium, high important dan sebagainya. Nanti di dalam tugas besar silahkan Anda buat produk backlog-nya, kemudian dibuat backlog grooming-nya, skala prioritasnya yang low important, medium important, dan high important. Kemudian dari produk grooming ini kemudian diterjemahkan ya seperti ini ya. Registrasi itu deskripsinya apa dan sebagainya. Yang sebelumnya tadi dalam bentuk tulis tangan, kalau yang sekarang ini adalah dalam bentuk diketik gitu ya. Oke, selanjutnya dari sprint grooming tersebut kemudian dilakukan sprint planning gitu ya. Sprint planning itu adalah rencana sprint yang nanti akan dikerjakan gitu ya, dalam bentuk rencana sprint kemudian dikerjakan dalam sprint backlog ini. Jadi sprint planning itu adalah proses perencanaan gitu ya, pekerjaan yang akan dikerjakan dalam satu sprint itu nanti seperti apa. Biasanya perencanaan dilakukan secara kolaboratif ya, antara seluruh anggota tim Scrum. Oke, setelah itu kemudian ini adalah hasil dari sprint planning-nya gitu ya. To do ini adalah pekerjaan-pekerjaan nanti yang akan dilakukan gitu ya. Kemudian inilah sprint goal-nya itu nanti rencana yang akan dikerjakan itu seperti apa. Kemudian contohnya misalnya sprint goal itu adalah bahwa berhasil digunakan oleh pengunjung untuk melakukan registrasi dan login ke aplikasi Musikpedia, kemudian juga berhasil memutar lagu trial. Jadi sprint goal adalah merupakan goal atau tujuan akhir dari sprint yang nanti akan dilakukan. Oke, kemudian ini adalah item-itemnya ya, product backlog-nya tadi. Kemudian
Selanjutnya adalah hasilnya begitu ya. Hasilnya itu biasanya akan ada yang namanya dalam istilah Agile itu ada yang namanya burn down chart gitu ya. Jadi ini adalah sebuah chart yang yang dihasilkan begitu ya dari sebuah sprint atau pekerjaan. Jadi ini jumlah PPI yang dikerjakan nih ke sumbu X ini adalah jumlah hari yang dikerjakan ya. Berarti sebenarnya semakin landai gitu maka semakin baik. Kemudian juga membuat definition of done gitu ya. Jadi definisi dari selesai itu seperti apa sih gitu ya. Misalnya melakukan review terhadap dokumentasi sequence diagram dan seterusnya. Oke, kemudian kalau dalam sebuah software ya, ini menggunakan, nanti bisa menggunakan Trello juga ya. Backlognya ini, kemudian ini to do, apa yang harus dikerjakan begitu ya. Kemudian ini adalah sprint goal-nya. Jadi setelah to do rencana pekerjaannya, kemudian di doing, dilakukan, dan selesai. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah itu planningnya, yang langkah kedua adalah sprint execution gitu ya. Jadi tadi adalah rencana-rencana pekerjaan yang akan dilakukan beserta goal atau tujuan akhir dari pekerjaan tersebut. Kemudian inilah eksekusi sebenarnya. Sprint execution itu adalah melakukan langkah eksekusi atau pengerjaan gitu ya. Yang nanti tentunya akan sprint akan menuju sprint goal-nya. Jadi sprint goal-nya tujuannya apa, nanti yang akan dieksekusi. Kira-kira seperti itu. Jadi prinsip Scrum Execution itu adalah task planning, daily Scrum, task performance, communication, dan flow management. Di dalam sprint planning nanti ada satu siklus pengerjaan begitu ya. Dalam satu produk backlog itu dikerjakan dalam satu siklus. Di situ akan ada daily Scrum. Jadi setiap hari itu akan ada meeting gitu ya. Kemudian ada sprint, retro, dan seterusnya. Kemudian sprint execution itu adalah merupakan mini project yang bertujuan untuk menghasilkan potensial shippable product increment. Jadi sebenarnya sebuah satu siklus gitu ya yang dilakukan oleh tim untuk mengerjakan satu produk backlog. Ini contoh hasilnya gitu ya. Jadi kalau tadi direncanakan kemudian dikerjakan nih hasilnya. Nah, ini hasil yang sudah dikerjakan oleh dan ini jadi ini dari to do rencana, kemudian digeser ke doing, kemudian digeser lagi ke done gitu ya atau selesai. Oke, kemudian ini akan muncul burn down chart-nya ya secara ideal. Ini adalah hasilnya gitu ya, contoh user interface yang sudah dibuat dalam satu sprint. Sprint tadi yang dibuat adalah untuk login ya. Jadi bagaimana melakukan register, bagaimana mendaftar, kemudian itu sukses, kemudian juga rencana untuk loginnya gitu ya. Ini splash screen-nya, halaman registrasi, notifikasi ketika berhasil, dan halaman loginnya. Ini adalah sprint pertama yang dilakukan gitu ya oleh anggota sprint. Oke, kemudian ini contoh yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan sprint review. Jadi setelah satu cycle sprint itu dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan yang namanya sprint review gitu ya. Jadi mereview apa yang sudah dikerjakan dalam satu cycle sprint tadi gitu ya. Sprint review itu dilakukan untuk memeriksa dan menyesuaikan progres yang dikerjakan. Jadi dalam satu cycle tadi direview gitu ya, kira-kira yang sudah dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum, dievaluasi gitu ya, kekurangannya apa gitu ya, sehingga dari situ nanti ketika melakukan sprint selanjutnya sudah bisa mengantisipasi kekurangan-kekurangan tersebut. Biasanya sprint review itu dilakukan di akhir mendekati sprint itu selesai gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah contoh dari hasil sprint review-nya gitu ya. Akan direview ya, melakukan registrasi oke, melakukan login oke, menambahkan data laju, ternyata masih terdapat 3 error ya yang muncul saat proses input data lagu. Kemudian mendaftar data lagu belum accepted-nya belum diterima karena apa? Masih belum rapi codingannya gitu ya. Kemudian trial lagu itu juga masih gagal karena test case tidak dituliskan. Ini contoh sprint review ya. Kemudian dari sprint review itu kemudian melakukan yang namanya
retrospektif gitu ya, adalah sebuah kesempatan gitu ya bagi anggota Scrum Team untuk menginspeksi dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang akan dilakukan sebelumnya. Jadi sebenarnya sprint retrospektif ini adalah merupakan hasil evaluasi diri gitu ya, mengintrospeksi dirinya, introspeksi terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan pada sprint sebelumnya gitu ya, kekurangannya apa, rencananya apa dan sebagainya. Oke, ini adalah hasil sprint retrospektifnya ya, eee, dari pengembangan cycle sprint pertama ya. Misalnya, burn down chart-nya itu bentuknya sudah bagus, oh berarti masuk kategori good gitu ya. Kemudian could have be better gitu, been better ya. Jadi product backlog ditambahkan kolom untuk nama aplikasi. Ini adalah review-nya ya. Berarti ke depannya nanti pada saat membuat sprint kedua, product backlog itu harus ditambahkan dalam kolom untuk nama aplikasi. Kemudian improvement-nya gitu ya, perbaikannya adalah disediakan cafe break saat sprint planning berikutnya gitu ya. Karena pada saat sprint planning sebelumnya peserta yang mengikuti sprint planning tidak diberikan minum. Nah, ini hal-hal yang non teknis juga bisa dilakukan dalam proses sprint retrospektif ini gitu ya. Oke, kemudian dilakukan sprint execution sampai dengan sprint ke end gitu ya, sesuai dengan jumlah produk backlog-nya. Kalau produk backlog-nya jumlahnya 10, maka akan dilakukan 10 sprint berikutnya gitu ya, sprint 2 sampai dengan sprint ke 10. Ini seperti biasa, contohnya pada sprint yang pertama tadi ya, membuat to do gitu ya, rencana pekerjaan, kemudian juga membuat sprint goal-nya. Jadi goal dari pekerjaan itu apa? Awalnya dari sebuah sprint itu seperti itu gitu ya. Kemudian dari situ, kemudian ini adalah sprint goal-nya gitu ya dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah direncanakan tadi dalam planning sprint apa planning tadi gitu ya, itu goal-nya apa, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian setelah itu seperti biasa juga ada burden chart-nya ya. Kemudian definisi dari ketika sudah dianggap selesai satu sprint itu seperti apa gitu ya. Ini sprint planning yang sudah dikerjakan, ini adalah product backlog-nya, ini rencananya, ini adalah definition of done-nya gitu ya. Ini sprint, jadi tadi ditulis tangan kemudian diterjemahkan dalam bentuk software gitu ya yang sudah dikerjakan. Anda bisa nanti menggunakan Trello untuk mengeksekusi pekerjaan ini. Oke, kemudian ini contoh pekerjaannya. Nah, ini adalah contoh hasil yang sudah dibuat ya dengan menggunakan sprint yang kedua tadi gitu ya. Oke, sprint yang kedua tadi kan pelanggan dapat melakukan pembelian lagu, mengubah data pribadi dan seterusnya gitu ya. Ini hasilnya gitu ya, hasil dari sprint execution yang kedua. Kemudian melakukan sprint yang ketiga sampai dengan sprint yang ke N gitu ya. Sprint yang ketiga ya sama prosesnya, membuat rencana pekerjaan dalam sebuah list seperti ini beserta sprint goal-nya ya, Mas dan Mbak. Kemudian setelah itu membuat sprint goal-nya, didetailkan, boundary chart-nya, kemudian dibuat dalam bentuk, diterjemahkan dalam bentuk software begitu ya. Sprint ketiganya tadi bisa ke Trello, bisa Spark AI gitu ya dan sebagainya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini dari sprint ketiga sampai dengan sprint ke end. Begitu juga terus sampai dengan nanti sprint yang terakhir gitu ya. Jadi saya review ya. Jadi dari sini Scrum itu adalah merupakan menerjemahkan dari keinginan product owner gitu ya. Keinginan tersebut diterjemahkan dalam bentuk user story gitu ya. User story tersebut kemudian dibuat dalam bentuk yang namanya product backlog gitu ya. Kemudian dilakukan sprint planning, tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat prioritas-prioritas yang nanti akan dikerjakan di awal gitu ya dari product backlog yang sudah dikerjakan. Kemudian setelah itu, setelah sprint planning selesai, dilakukan sprint gitu ya. Sprint itu adalah mengeksekusi salah satu produk backlog gitu ya, berdasarkan prioritas yang dibuat dalam tahapan sprint planning tadi. Di dalam sprint yang sudah dikerjakan itu ada proses yang namanya daily scrum, kemudian sprint review,
ada sprint retrospektif dan seterusnya. Ini akan berlangsung iteratif gitu ya, terus-menerus dalam satu cycle selama produk backlog itu belum selesai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk praktikum minggu ini. Mas dan Mbak silahkan menerjemahkan tugas besar yang sudah ada itu dalam Trello ya nanti ya, yang sudah Anda pelajari sebelumnya di praktikum sebelumnya. Itu terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.